Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sampai ke materi pertama ya. Setelah kita kemarin melakukan pembekalan, ini adalah materi pertama, bagian dari kompetensi yang harus dipunya oleh seorang penyelia halal ya. Nah, kode materi kita hari ini adalah bagian dari yang non unit kompetensi ya, makanya kodenya adalah PBK Halal 02. Kita insya Allah selama beberapa menit ke depan itu akan membahas tentang bagaimana melakukan identifikasi konsep dasar dan kompetensi penyelia halal. Nah, unit ini Bapak Ibu adalah untuk memetakan sebenarnya hak dan kewajiban serta definisi dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang penyelia halal. Bapak Ibu, konsep penyelia halal itu pada dasarnya bisa disamakan dengan konsep internal auditor ya. Tapi ini lebih spesifik bahwa auditnya adalah audit untuk menyatakan tentang kehalalan sebuah produk sesuai dengan usaha kita usaha yang dimiliki oleh kita ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, penyelia halal adalah bagian dari internal perusahaan yang bertugas untuk membantu atau menyatakan tentang kehalalan produk yang kita buat. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Denny Irawan atau sering disebut Irawan Deni Sudrajat. Sehari-hari saya di Direktur LDP Pinbook ya, dan kebetulan juga sebagai manajemen mutu di LSP Perkoperasian Indonesia ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya, kenalannya cukup. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena judulnya adalah mengidentifikasi penyelia halal, maka yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu harus meneliti dan mengamati serta melihat sebenarnya penyelia halal itu ada di mana saja gitu ya. Nah Bapak Ibu, penyelia halal itu lahir dan ada sejak kita lihat dari peraturan ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang jaminan produk halal. Kemudian juga tentang penetapan tugas dan lain sebagainya itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian juga lebih spesifik lagi nanti ada di PP-nya ya, ada PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian juga ada di PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian juga ada di Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2002 tentang juknis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian ada Kemenaker Nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal ya. Kemudian ada PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UKM mikro. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada profesi baru ya. Kalau di Undang-Undang 33 tahun 2014 itu dikenal dua profesi, yaitu ada auditor halal dan penyelia halal. Nah, di PMA Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikat halal bagi pelaku UKM, ini ada dikenal nanti profesi baru yang namanya pendamping produk halal atau pendamping PPH ya. Ini sebenarnya sama konteksnya dengan auditor halal. Kalau auditor halal nanti diperuntukkan untuk sertifikat halal yang menggunakan jalur reguler ya. Nah, kalau untuk nanti khusus untuk self declare, maka kita tidak menggunakan auditor halal, tapi kita menggunakan namanya pendamping produk halal ya. Terakhir Bapak Ibu ada di Keputusan Kepala Badan Nomor 3 BPJPH Nomor 37 tahun 2021 tentang kriteria sistem pemilihan produk halal. Jadi di 37 tahun 2021 itu lebih ke arah bagaimana alur dan tahapan persyaratan serta proses mengajukan sertifikat halal ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa diajukan pada waktu kita pertemuan tatap muka selanjutnya ya, khusus untuk membahas tentang UK ini. Silakan Bapak Ibu catat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian baru nanti Bapak Ibu ajukan pada waktu kita ketemu setelah pertemuan ini pada waktu kegiatan sinkronus selanjutnya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang tentang definisi ya, bahwa apa sih penyelia halal. Jadi
Jadi pasal 24 ayat C Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jaminan produk halal mengatakan bahwa PPH penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Apa itu PPH? Pelaksana proses produk halal. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan suatu produk di perusahaan itu adalah penyelia halal. Jadi saya bilang tadi bahwa penyelia halal merupakan bagian dari perusahaan yang tugas utamanya adalah memastikan bahwa produk di perusahaan itu adalah produk yang masuk dalam kategori halal, ya. Itu tentang pengertian tentang penyelia halal. Selanjutnya Bapak Ibu, itu tentang persyaratan. Apa sih persyaratan? Masih di pasal 28 Undang-Undang 38 tahun 2014 itu nyatakan bahwa cuma 2 syarat, ya. Pertama syaratnya beragama Islam, ya. Yang kedua adalah memiliki wawasan dan pengetahuan, ya, wawasan dan pengetahuan tentang kehalalan. Nah, bagaimana membuktikannya? Buktinya cuma 2, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Jadi Bapak Ibu setelah konteks pelaksanaan pelatihan ini, Bapak Ibu akan dapat sertifikat pelatihan. Dan nanti kalau Bapak Ibu dinyatakan lolos, maka insya Allah akan ikut uji kompetensi. Jadi 2 syarat ini Bapak Ibu, beragama Islam dan memiliki wawasan yang mendalam tentang syarat tentang kehalalan, itu akan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi, ya. 2 itu. Dan insya Allah kalau Bapak terus ngikutin pelatihan sampai ke uji, ini 2 sertifikat itu akan didapat, ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa itu proses produk halal? Jadi proses produk halal itu adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin bahwa produk itu halal mulai dari mana? Pertama dari penyediaan bahannya. Dipastikan bahan-bahan yang diambil itu adalah halal, ya. Baik nanti bahan-bahan yang sifatnya alam maupun bahan-bahan yang memang diproduksi oleh manusia. Yang kedua adalah tentang pengolahan. Ya, dari mulai inputnya, prosesnya, outputnya itu harus dipastikan kehalalannya atau tidak pada waktu pengolahannya, pada waktu prosesnya, gitu ya, tidak terjadi kontaminasi dengan barang haram atau barang yang najis, ya. Demikian juga dengan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan penjualan. Jadi PPH itu merupakan rangkaian kegiatan barang dari bahan sampai kemudian produk berikut penyajiannya, ya. Jadi kalau ditanya apa sih unsur PPH, itu mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, Bapak Ibu tolong proses tahapan ini dihafal karena ini akan menjadi basis ketika nanti menentukan proses-proses kegiatan untuk halal tersebut, ya. Nah, diusahakan Bapak Ibu dalam proses produk halal ke-7 tahapan itu tidak boleh tercampur atau terkontaminasi oleh produk haram ataupun barang-barang yang najis, ya. Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu ada 2 profesi, ya. Ada profesi auditor halal, ya, dan ada profesi penyelia halal. Nah, sedangkan tadi di Keputusan Menteri Agama Nomor 20 ada muncul tuh profesi baru yang namanya pendamping halal. Tadi saya sudah jelaskan, atau pendamping PPH, ya. Kedudukan sertifikat penyelia halal itu penting, ya, dalam konteksnya di usaha kita. Tadi saya jelaskan bahwa penyelia halal itu adalah internal auditor, dan ini menjadi penting Bapak Ibu ketika si usaha itu akan mengajukan halal. Salah satu syarat yang diwajibkan untuk mengajukan sertifikat halal adalah memiliki penyelia halal. Nah, Bapak Ibu, ini diungkapkan oleh pasal 24, ya, Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat usaha mau mengajukan produk halal atau sertifikat halal ke BPJPH, itu tidak akan diterima kalau kemudian Bapak Ibu tidak memiliki penyelia halal. Nah, Bapak Ibu penyelia halal nanti bisa Bapak Ibu internal di dalam, bisa juga merangkap sebagai pemilik, ya, atau kalau Bapak Ibu belum punya, bisa kemudian Bapak Ibu mengontrak orang, melakukan perjanjian kerjasama untuk jadi penyelia halal di tempat Bapak Ibu melakukan usaha, ya. Kemudian Bapak Ibu, kedudukan penyelia halal itu
ada di satu bahwa penilaian halal adalah ditetapkan oleh pelaku usaha. Jadi kontraknya antara pelaku usaha dengan penyedia halal. Biasanya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal itu akan ditanya ada kontrak penetapan orang-orang itu sebagai penyedia halal. Nah kemudian pelaku usaha juga setelah menetapkan menurut pasal 28 Undang-Undang 33 tahun 2014 dan pasal 57 PP 39 bahwa pelaku usaha setelah melakukan penetapan penyedia halal wajib melaporkan kepada BPJPH dengan melampirkan satu salinan KTP, yang kedua kurikulum IT, yang ketiga adalah sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi, yang keempat adalah salinan SK tentang penetapan. Ya. Kedudukannya adalah penyelia halal merupakan bagian internal di tempat pelaku usaha, sekali lagi yang bertanggung jawab untuk menetapkan kehalalan proses produksi yang Bapak Ibu buat di tempat usaha masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, apa sih tugas penyelia halal? Yang pertama tadi ya, Bapak Ibu, tugas penyelia halal adalah satu, mengawasi PPH ya di perusahaan. Jadi 7 tahapan PPH itu dipastikan kehalalannya. Apakah dipastikannya? Tidak terjadi percampuran barang halal dan halal, atau tidak terjadi kontaminasi proses atau kontaminasi pengemasan, kontaminasi produk dengan barang-barang yang najis dan haram. Yang kedua adalah menentukan tindakan perbaikan, dan apabila Bapak mengawasi PPH ditemukan beberapa titik ketidakhalalan, maka kemudian Bapak Ibu harus membuat rekomendasi dan menentukan tindakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mengkoordinasikan pelaksanaan PPH di perusahaan Bapak. Mungkin ada beberapa bagian, ada bagian pembelian, ada bagian produksi, ada bagian pengemasan, ada bagian penjualan. Maka tugas penyelia halal yang ketiga adalah mengkoordinasikan seluruh rangkaian PPH tadi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah ketika nanti datang auditor halal ataupun pendamping halal memastikan proses pemeriksaan, maka tugas selanjutnya dari penyelia halal adalah mendampingi auditor dan memberikan penjelasan kepada auditor halal atau pendamping halal tentang proses PPH yang terjadi di perusahaan. Nah Bapak Ibu, tugas halal ini yang lebih lengkap Bapak Ibu bisa baca di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, apa tanggung jawab penyelia halal? Ini banyak Bapak Ibu ya tanggung jawabnya. Satu adalah menetapkan peraturan perundang-undangan ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah jelaskan ya, dari mulai Undang-Undang 33 tahun 33 2014 tentang penyelia halal. Dari itu salah satu tanggung jawabnya adalah menerapkan itu dalam proses perusahaan di tempat Bapak. Yang kedua adalah menerapkan sistem JPH ya, jaminan produk halal, menerapkannya. Jadi tidak hanya membuatnya tapi menerapkannya. Yang ketiga adalah menyusun rencana PPH. Jadi proses produksi halal itu harus disusun melibatkan penyelia halal. Yang ketiga adalah menerapkan manajemen resiko pada pengendalian PPH. Artinya Bapak Ibu, di rangkaian 7 kegiatan PPH di produk Bapak, penyelia halal harus menetapkan titik-titik resiko pengendalian PPH-nya ya. Jadi di mana titik resiko kehalalannya, di mana titik ketidakhalalannya. Kemudian Bapak Ibu juga punya kewajiban mengusulkan penggantian bahan apabila bahan-bahan yang dipakai di perusahaan ini belum dapat tertelusur, belum dapat dipastikan tentang kehalalannya. Maka tanggung jawab penyelia halal adalah mengusulkan untuk penggantian bahan. Yang selanjutnya adalah mengusulkan perhentian produksi ya apabila diketahui proses produksi di PPH-nya tidak sesuai dengan ketentuan PPH. Artinya apa? Proses produksi di lapangan tidak sesuai dengan produk halal yang kemudian sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah membuat laporan pengawasan PPH. Jadi penting Bapak Ibu bagi PPH untuk melakukan pengawasan dan audit kemudian dilaporkan hasil pengawasannya.
Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawabnya mengkaji ulang pelaksanaan PPH. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, setiap waktu yang ditentukan ya Bapak Ibu itu wajib melakukan kaji ulang. Kenapa kaji ulang? Siapa tahu ada peraturan dan perubahan terjadi di kebijakan, maka kaji ulang itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk pemutahiran data. Yang selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan sampel untuk pemeriksaan auditor halal. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tanggung jawab penyelia halal adalah untuk memelihara keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh penyelia halal. Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di pasal 52 PP nomor 39 tahun 2021 ya, tentang pelaksanaan jaminan produk halal. Kemudian Bapak Ibu fasilitas penyelia halal ya, kalau dulu Bapak Ibu di undang-undang di 33 ya, itu bahwa penyelia halal hanya kemudian ada di internal. Tapi menurut pasal 58 PP 39 tahun 2021 bahwa penyelia halal sekarang bisa diorganisasi oleh organisasi kemasyarakatan, kemudian pelaku usaha yang bersangkutan, jadi boleh perguruan tinggi, boleh instansi, boleh badan usaha. Nah, terutama untuk ormas, perguruan tinggi, instansi pemerintah dan badan usaha, kemudian mengkoordinir penyelia halal itu. Kemudian untuk usaha-usaha yang belum punya, untuk UKM yang belum punya penyelia halal, Bapak Ibu bisa mengontak mereka dan lembaga-lembaga tadi. Kemudian lembaga-lembaga tadi akan memberikan penugasan kepada penyelia halal untuk ditempatkan pada UKM yang belum mempunyai penyelia halal tapi berminat untuk mengajukan sertifikat halal ya. Itu kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih kompetensi penyelia halal? Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang penyelia halal ada di Permenaker nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional khusus penyelia halal. Jadi Bapak Ibu ada 6 unit atau 6 unit kompetensi tentang kompetensi penyelia halal. Yang pertama adalah Bapak Ibu menyusun SJPH ya, menyusun sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Itu yang syarat pertama. Jadi Bapak Ibu memang kompetensinya diminta untuk Bapak Ibu kemampuan untuk menyusun SJPH ya. Nanti di sesi selanjutnya akan kita jelaskan apa itu SJPH. Yang kedua adalah Bapak Ibu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Jadi Bapak Ibu, kompetensi penyelia halal selanjutnya adalah Bapak harus punya kemampuan pengetahuan sikap dan keterampilan tentang bagaimana menyusun daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya adalah dokumen yang menyatakan kehalalan dan ketidakhalalan produknya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu juga harus punya kompetensi tentang mengawasi bahan, proses dan produknya. Jadi bagaimana metodenya, bagaimana kemudian medianya ketika Bapak mengawasi produk, proses, produk halal. Yang ketiga adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria produk halal. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria produk halal adalah produk yang terlanjur diproduksi, sudah jadi produk, tapi ketika produk kemudian jadi, ditengarai di antara proses PPH-nya itu terdapat tercampur atau terkontaminasi produk yang haram atau najis ya. Maka bagaimana kemudian Bapak harus melakukan penanganannya. Yang kelima, Bapak Ibu adalah melakukan audit internal ya, menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH ya. Yang terakhir nomor 6 adalah melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Nah, Bapak Ibu, 6 kompetensi penyelia halal yang dibuat dan dirumuskan berdasarkan Permenaker nomor 21 tahun 2002 adalah kompetensi minimal yang harus Bapak Ibu miliki sebagai seorang penyelia halal. Nah, Bapak Ibu, ke-6 unit ini yang kemudian akan jadi materi pelatihan dan materi uji kompetensi. Jadi selama pelatihan, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau yang merasa belum punya kompetensi di poin 6 ini, lewat pelatihan kita kali ini tentang pelatihan penyelia halal, itu yang akan kita bahas ke-6 ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu
kompeten gitu ya di bidang ini, baik nanti kompetensi di bidang pelatihannya maupun kompetensi di bidang uji kompetensinya. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana sih tahapan Bapak Ibu menjadi penyaleh halal? Ada 2 tahapannya Bapak Ibu. Pertama, ikut pelatihan seperti ini ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan pelatihan dengan JPL yang telah ditentukan oleh penyelenggara ya, dan ikutan pelatihan dengan materi pelatihan yang 6 unit tadi. Nah, penyelenggaranya bisa BPJPH, bisa perguruan tinggi, atau bisa lembaga lain ya. Misalkan kita kali ini itu insya Allah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi, Deputi UKM ya, yang bekerjasama dengan Pinbuk Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan, langkah selanjutnya Bapak Ibu wajib mengikuti sertifikat kompetensi dengan skema yang 6 unit tadi ya, menurut SKKNI nomor 20 tahun 2022 tentang SKKNI penyaleh halal. Nah, setelah Bapak mendapat 2 sertifikat ini, sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi, berarti Bapak sudah bisa dikatakan atau mempunyai profesi sebagai penyaleh halal. Nah, tinggal kalau Bapak nanti mau kerja selanjutnya, Bapak Ibu kalau yang punya perusahaan tinggal kemudian Bapak bekerja di perusahaan sendiri. Kalau yang belum punya UKM atau sebagai pendamping, Bapak tinggal melakukan kontrak kerja dengan UKM yang mau mengkontrak Bapak Ibu sebagai penyaleh halal. Nah, Bapak Ibu, itu uraian tentang mengidentifikasi di konsep dasar dan kompetensi penyaleh halal. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa materi kali ini adalah materi dasar ya, sebelum Bapak Ibu menerima materi-materi yang 6 unit yang tadi ya. Ini materi pengantar agar kalau di Bapak Ibu ditanya apa sih penyaleh halal, apa tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan kompetensi apa yang harus dimiliki, Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan ini loh tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan kumpulkan pertanyaannya, kemudian dicatat ya. Bapak Ibu bisa nanti disampaikan lewat grup chat kita ya. Kemudian juga atau Bapak Ibu bisa dikumpulkan, bisa dicatat atau ditanyakan pada waktu nanti pertemuan sinkronus yang kedua ya, khusus tentang materi tentang identifikasi konsep dasar dan kompetensi penyaleh Pinbuk. Bapak Ibu, sekali lagi materinya saya cukupkan sampai di sini. Saya tunggu komentar dan tanggapan Bapak Ibu di sesi tanya jawab nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.